Alhamdulillah telah dibawa punya penyampaian yang terakhir. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Andani Limawati, yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman yang sudah mensupport. Terima kasih ya yang sudah datang. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta, disusun oleh Rohmati Al-Fauzan, yaitu berjudul optimalisasi pemberian informasi obat antibiotik saat penyerahan pada pasien Puskesmas Keratonan Surakarta. Next. Maksud dan tujuan yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan orientasi yaitu dimulai tanggal 16 Mei 2025 sampai 26 Juni 2025, tempatnya di Puskesmas Keratonan. Next. Untuk visi pemerintah Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta yaitu 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah SOTK Pemerintah Kota Surakarta yang dipimpin oleh Wali Kota. Next. Kemudian manajemen P3K. Manajemen P3K, pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian P3K, penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Disiplin P3K, pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K berdasarkan karakteristik pada setiap instansi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Nilai dan etika organisasi. Untuk visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian misi Dinas Kesehatan yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan,
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhiran teknologi informasi. Tujuan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu tujuan umumnya terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkat kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khususnya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 5. Program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kemudian ini adalah SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, kita ada di sini, di bawah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian ini adalah puskesmas kita, yaitu profilnya Pusat Kesehatan Masyarakat Keratonan berada di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdiri sejak tahun 1982. Puskesmas Keratonan merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kota Surakarta yang terletak di bagian selatan Kota Surakarta. Lokasi Puskesmas Keratonan di Jalan Pringgondani, nomor 34, Kelurahan Keratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Kemudian visi Puskesmas Keratonan yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Keratonan. Untuk misi Puskesmas Keratonan yaitu 1. Mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 2. Meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. 3. Meningkatkan inovasi dan profesionalisme. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan kondusif. 6. Meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral dalam pembangunan di bidang kesehatan. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. 3. Meningkatkan potensi serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya puskesmas. 4. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ini SOTK Puskesmas Keratonan yang dipimpin oleh Dr. Andani Limawati. Latar belakang saya pelayanan informasi obat atau PIO bertujuan untuk menyediakan beragam informasi terkait obat kepada pasien dan juga tenaga kesehatan serta untuk menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan-kegiatan dalam PIO meliputi menjawab pertanyaan pasien atau tenaga kesehatan lain, menerbitkan banner, leaflet, poster maupun newsletter. Pemberian edukasi mengenai cara penggunaan antibiotik yang benar dan pencegahan terjadi infeksi menjadi hal yang sangat penting. Untuk mencegah dan menghindari resistensi pada penggunaan antibiotik, maka diperlukan edukasi atau informasi yang berhubungan dengan cara penggunaan antibiotik yang benar agar masyarakat memahami tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional, serta pemberian edukasi terkait efek samping yang bisa ditimbulkan dengan penggunaan antibiotik. Saat ini pemberian informasi obat atau PIO di Puskesmas Keratonan terutama tentang antibiotik hanya terbatas secara lisan, sehingga berdasarkan kondisi tersebut penulis membuat rancangan aktualisasi yang berisi tentang optimalisasi pemberian informasi obat antibiotik saat penyerahan pada pasien Puskesmas Keratonan Surakarta. Ini adalah bagan alir SOP PIO Puskesmas Keratonan. Ya, yang pertama itu kami petugas memanggil nomor antrian dulu. Kemudian pasien datang,
petugas melakukan identifikasi pasien, meliputi itu ada nama lengkap, umur, sama tanggal lahir. Kemudian petugas memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarga pasien. Kemudian petugas menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. Nah, semisal ini ada obat paracetamol, gitu kita kasih kegunaannya ini untuk panas dan nyeri. Kemudian ada amoxicillin, kita kasih kegunaannya ini antibiotik. Kemudian kalau ada simvastatin untuk kolesterol, seperti itu. Kemudian petugas memastikan pasien memahami informasi obat yang disampaikan petugas. Jadi kalau kita sampaikan itu ada yang kurang jelas pada pasien, bisa kita tanyakan dulu apa ada yang kurang dengan penjelasan dari kami, begitu. Kemudian ada terakhir yaitu petugas meminta pasien atau penerima obat membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa obat yang diserahkan sesuai resep dan telah diberikan informasi obat. Rencana kerja P3K yaitu identifikasi isu ya. Yang pertama, belum optimalnya pemberian informasi obat atau antibiotik kepada pasien. Yang kedua, belum optimalnya pencatatan obat di kartu stok. 3. Belum optimalnya simpus dalam penulisan etiket obat pasien. Ini analisis isu dengan metode USG. Metode USG itu yaitu Urgency, Seriousness, and Ground. Yang pertama, belum optimalnya pemberian informasi obat atau bioantibiotik kepada pasien dengan nilai 4, seriusnya 5, groundnya 5, jumlahnya 14 dengan peringkat 1 ya. Kemudian untuk yang kedua, belum optimalnya pencatatan obat di kartu stok, urgensinya 3, seriousness-nya 4, groundnya 4, jumlah 11, peringkatnya 2. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya simpus dalam penulisan etiket obat pasien, urgensinya 3, seriousness-nya 3, groundnya 3, jumlah 9, peringkatnya ada 3. Kemudian isu yang diangkat itu yang pertama, belum optimalnya pemberian informasi obat kepada pasien. Gagasan yang diangkat, optimalisasi pemberian informasi obat antibiotik saat penyerahan pada pasien Puskesmas Pratonan Surakarta. Tujuan pengambilan gagasan isu yaitu mempermudah pasien dalam menerima informasi obat, terutama tentang ketepatan aturan pakai obat antibiotik. Yaitu kegiatan yang dilakukan tahap 1 yaitu melakukan pengajian dari isu yang berkembang di farmasi. Kemudian tahapan kegiatan melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Kemudian hasilnya informasi terkait permasalahan kendala yang dialami pasien dalam penggunaan antibiotik, kemudian arahan dari mentor. Nah, tahapan-tahapan ini kemudian berkontribusi lagi dalam misi Puskesmas, yaitu di misi kedua ya teman-teman, untuk meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Tahap kedua yaitu kegiatan merancang pembuatan banner. Ini sudah saya rancang dan saya tempatkan di poli khusus ya teman-teman, bisa dicek nanti kalau belum dipindahkan oleh Mas Jono. Pak Jono maksudnya. Kemudian tahapan kegiatan yaitu 1. Mencari literatur mengenai antibiotik, 2. Membuat rancangan banner antibiotik, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Hasilnya yaitu dihasilkan banner antibiotik. Semua ini tahap kedua ini berkontribusi semua dalam misi Puskesmas ketiga, yaitu meningkatkan inovasi dan profesionalisme. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu kegiatannya melakukan sosialisasi kepada teman sejawat terkait banner. Tahapan kegiatan mencetak contoh banner antibiotik,
Kemudian hasilnya memiliki bukti berupa cetakan banner antibiotik, tersosialisasinya banner antibiotik untuk memaksimalkan PIO di puskesmas keratonan. Tahapan ini kemudian berkontribusi dalam misi keempat puskesmas keratonan, yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar. Kemudian ada tahap keempat, yaitu melaksanakan PIO kepada pasien di puskesmas keratonan. Tahapan kegiatan yaitu melaksanakan PIO kepada pasien di puskesmas keratonan. Hasilnya PIO terlaksana dengan efektif. Tahapan ini berkontribusi dengan misi kedua, yaitu meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada tahap kelima ya, kegiatannya yaitu mengevaluasi tentang uji coba yang telah dilakukan. Tahapan kegiatannya membuat dokumentasi dan laporan hasil kegiatan yang diperoleh setelah melakukan uji coba. Hasilnya, terlaksananya uji coba yang telah dilakukan, dokumentasi dan bukti penyerahan laporan hasil kegiatan. Tahapan kelima ini berkontribusi dalam misi kedua puskesmas keratonan, yaitu meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Kemudian kita mempunyai rencana kerja menengah. Untuk tahun pertama ini, saya membuat banner, membuat antibiotik di puskesmas keratonan. Untuk tahun keduanya, kami akan membuat leaflet antibiotik di puskesmas keratonan. Untuk tahun ketiganya, kita menambahkan di desain atau plastik dibungkus obat pasien tentang aturan pakai. Jadi nanti kalau di tahun ketiga ini plastiknya itu sudah barcode ya. Nanti kalau pasiennya lupa dengan cara minumnya, nanti bisa masuk ke barcode-nya ini, bisa langsung ingat lagi. Kemudian untuk tahun keempat, mengevaluasi PIO antibiotik kepada pasien di puskesmas keratonan. Untuk tahun kelimanya, mengevaluasi PIO antibiotik kepada teman sejawat di puskesmas keratonan. Kesimpulannya, peserta dapat memahami dan mengenal nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Kedua, optimalisasi berupa banner antibiotik untuk meningkatkan PIO pada saat penyerahan obat pasien puskesmas keratonan. Dengan demikian, dampak dari kesalahan penyalahgunaan obat oleh masyarakat dapat diubah serta dapat meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Tiga, banner antibiotik memudahkan masyarakat menerima informasi tentang aturan pakai antibiotik yang benar. Saran-saran: 1. Diharapkan dalam banner tersebut ditambahkan informasi yang lain sehingga lebih banyak informasi tentang obat yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan obat berkualitas kepada pasien diharapkan dapat memperhatikan pentingnya resistensi antibiotik dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pasien puskesmas keratonan, sehingga obat yang digunakan tetap terjaga kualitas dan efektivitasnya. Ini merupakan dokumentasi kegiatan ya. Ini kita konsultasi dan diskusi dengan Dr. Limawati, Andani Limawati. Kemudian ini kita baru merancang pembuatan banner antibiotik. Untuk bannernya antibiotik seperti ini ya. Jadi ini tepat waktu, cermati aturan pakai. 3x1 itu bukan pagi, siang, atau malam, melainkan tiap 8 jam teman-teman. Tiap 8 jam itu memudahkan kita. Misal jam 6 itu harus jam 2 sampai dan jam 10 malam. Kalau 2x1 tiap 12 jam. Jadi jam 6 pagi dan jam 6 sore. Kalau 1x1 tiap 24 jam. Misal amlodipin kalau diminum malam jam 9 atau jam 10 terus kayak gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini kita pasang alarm teman-teman. Kita pasang alarm dan meminta bantuan untuk orang terdekat untuk mengingatkan kita. Nah, ini
foto dokumentasi kegiatan kita saat dengan teman sejawat ya. Kita terangkan kepada teman-teman kita yang ada di farmasi. Nah, ini kita juga kita memberikan edukasi atau sosialisasi. Kita mengadakan sosialisasi kepada pasien-pasien ya, karena saya itu seringnya di poli khusus, kami beri edukasinya di poli khusus ya teman-teman. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu. Kemudian ini ada usia ya. Ini ada usia. Ini tuh ada usianya. Yang pertama ini usia produktif teman-teman. Ini usia produktif. Kemudian ini ada usia lansia teman-teman. Kemudian ini ada usia balita atau anak-anak, jadi harus diingatkan pada bapaknya. Seperti itu ya. Udah sekian dari kami. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Monggo kalau ada saran dan pertanyaan bisa disampaikan. Monggo. Ya. Bahasa semua ini dok. Ya. Kadang-kadang mungkin harus ditekankan apakah itu memang pasien atau keluarga yang diberikan obat untuk menerima rujukan. Karena apa, biasanya itu juga berpengaruh. Banyak pasien yang kadang sakit, katanya minum obat yang sisa anaknya kemarin dari puskesmas, ternyata ada virusnya. Itu perlu ditekankan lagi. Terus kalau bisa mungkin ditambah dengan resiko kan tadi dibantunya itu hanya waktu ya. Ya, waktunya. Minum antibiotik setiap 3 kali atau 2 kali dari itu minta mungkin bisa ya untuk saya disertakan juga dari bahaya resistensi antibiotik, karena pasien kita hanya sekali yang bisa dikasih antibiotik saja. Ini di poli itu ya wes ini klinik ya. Setiap 3 kali sehari itu segini 8 jam, bukan pagi siang malam terus harus dihabiskan. Tapi kadang-kala itu nanti pas balik lagi kontrol ada yang terlewat atau nggak dihabiskan atau nanti seperti itu. Jadi padahal yang sudah diterangkan akan ada resistensi antibiotik, nanti nggak mempan lagi. Mungkin itu juga perlu ditekankan dari bagian farmasi bahaya bukan jadi, tapi supaya pasien itu juga tertib dalam meminum obatnya. Oh iya dok. Ya dok, terima kasih. Mohon izin menanggapi ya dokter Rizky. Kemarin itu kan sudah saya kasih banner dok. Nah itu pasiennya yang di poli khusus itu kalau dapat saya kasih antibiotik, oh mas jadi jadi harus jam 2 sama jam 10 ya mas nanti minumnya, kan jam 6-nya sudah terlewat. Nah itu saya sampaikan, oh ya harusnya jam segitu, tapi kalau masih kurang dari 2 jam saat misal antibiotik kan tadi jam 2 sampai jam 10. Nah pasien kan biasanya rata-rata itu dari poli khusus itu jam 8, jam 10, jam 9 atau jam 11. Nah itu kan kurang dari minumnya itu kurang dari 2 jam dok. Jadi itu minumnya nanti boleh langsung, kemudian kalau misal kurang dari 2 jam itu langsung, kemudian kalau misal udah jam 12 sampai jam 2 itu mengikuti jam tersebut, jam 2 sama jam 10. Kemudian sama pasien lebih kooperatif lagi dokter Rizky. Jadi pasien itu lebih pengen mengetahui lagi tentang antibiotik. Oh jadi kalau antibiotik kenapa harus jam segini. Saya terangkan lagi, kalau antibiotik nggak dihabiskan, kalau antibiotik tidak tepat waktu, nanti resikonya jadi resisten ibu bapak. Jadi nanti bapak ibu nanti kalau periksa di puskesmas lagi,
tidak bisa sembuh. Nah, kalau udah sembuh, nggak bisa sembuh nanti gimana? Ya kita nggak ada obatnya, nanti dirujuk. Nggak mau kan kalau dirujuk, nggak mau ya. Harus tertib dan tepat waktu. Begitu dokter Rizky. Monggo Mas Bima yang mau menanggapi. Oh, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau sekedar nanya kalau misalkan kita dapat obat kayak paraset, amok, misalkan kayak sama CTM itu kalau aturan minumnya kalau kata sehari itu 3 kali. Itu kalau misalkan sekali Gusti minum langsung itu aman enggak atau harus pakai jeda beberapa setelah minum yang lain baru Oh ya. terima kasih Ya, mohon izin menanggapi ya. Untuk dua langsung kan ada, misal ada obat flu ya teman-teman, ada obat, misal ada yang periksa indikasinya flu kan ada antibiotik, misal lebih dari 3 hari nggak sembuh biasanya dikasih antibiotik amoxicillin, obat flu, molek flu biasanya, apa tadi? Paraset, amok dan CTM ya. Nah, misalnya ada 3 ya. Ada 3 itu bisa ya, bisa diminum bareng. Antibiotik itu nggak boleh minumnya itu sama obat anti nyeri yang pertama. Kemudian obat lambung. Nah, karena apa? Karena itu bisa absorpsinya itu jadi rusak ya. Jadi lambungnya obatnya yang diabsorpsi antibiotiknya itu jadi kurang. Jadi kinerjanya nanti kurang maksimal. Ya, seperti itu. Monggo. Monggo Pak Wawan. Nggih. Ya. Gimana kalau untuk sementara itu biar pasien lebih ingat lagi di etiketnya itu dikasih jam-jamnya. Di etiket itu kan cuma 3 kali 1 tablet setelah makan dihabiskan. Biasanya kan cuma gitu. Ya. Lebih bagus kalau dikasih jamnya jam 6, jam 14, jam 22 biar pasien lebih ingat lagi. Ya. Ya sementara pakai tulisan tangan dulu ya. Itu cuma saran saya. Terima kasih. Baik Pak Wawan, mungkin nanti kalau saya dalam menerima resep antibiotik nanti saya kasih jam-jamnya biar pasien itu lebih memahami, lebih mudah ya dalam melakukan atau penyampaian informasi obat antibiotik dan cara minumnya itu lebih mudah gitu. Terima kasih. Monggo ada lagi pertanyaan atau sarannya? Saya mau menanyakan sedikit ya Mas Ojan. Ini kan jenengan memberikan edukasinya kan lewat banner ya. Ya. Terus pada saat itu mungkin pasien sudah paham, sudah mengerti. Dan nanti untuk kelanjutannya jenengan sebagai alat follow up, apakah setiap semua pasien nanti akan jenengan edukasi satu persatu, ataukah pakai untuk memonitoring evaluasinya dengan menggunakan apa? Apakah jenengan punya checklist atau jenengan nanti membuat leaflet atau gimana? Itu aja dari saya. Ya, izin menanggapi ya. Untuk pertanyaan Mbak Indah, nah, nanti kita buat kayak buku catatan. Karena antibiotiknya di Puskesmas Keratonan kan sangat sedikit, nanti kita catat. Nah, nanti kalau misal pasien itu datang lagi, kita tanyain dan kita buat form, apakah sudah dihabiskan atau sudah tepat waktu kayak gitu. Jadi kita buat form kayak gitu, Mbak Indah. Buat form yang ada tulisannya sudah tepat waktu atau sudah dihabiskan kayak gitu, seperti itu. Yang itu belum dok. Baru lah ini baru aja dok. Terima kasih yang sudah
kasih saran. Nah, terima kasih masukannya. Nah, nanti ya itu yang saya pikirkan itu. Langsung saya buat idenya. Terima kasih Mbak Indah. Ya, langsung saya langsung saya buat seperti itu. Terima kasih. Oh iya, coba lihat di alur itu. Nah, itu Pio ya. Saya tuh nggak tahu ya. Kalau dulu itu kalau Pio itu kan ranahnya apoteker, apasien apoteker. Ya. Kemudian yang masuk Pio itu sampai mana? Karena menurut kita itu kan ini kan jenengan masih mengkotakkan hanya di penjelasan obat khususnya adalah antibiotik. Kalau mau ke Pio ya enggak apa-apa, tapi nanti harus ada pelimpahan wewenang ya Pak Wawan ya. Harus ada pelimpahan wewenang karena Pio itu luas. Karena kamu jenengan kasihnya adalah bagian alur Pio, bukan bagian alur informasi obat. Akan berbeda kan antara pemberian informasi obat sama dengan Pio. Karena Pio itu tidak semua obat diberikan Pio ya Mas ya. Ya, karena Pio itu harus kamu menjelaskan interaksi, kamu menjelaskan efek samping sampai ke dan sebagainya. Tadi yang ditanyakan Mas Bima itu lebih ke interaksi obat, jadi masuk ke dalam Pio yang kalau di rumah sakit tuh biasanya ada konsultasi apoteker ya Mas ya. Nah itu berbeda. Nah tapi ini Pio-nya itu mau Pio yang mana? Yang saya khususkan untuk antibiotik aja dok sebenarnya ini khusus ke antibiotik gitu dok. Oke. Saya mungkin jenengan kan kalau untuk bahasanya apotek itu kan beda-beda ya Mas ya. Ranahnya asisten apoteker dan ranahnya apoteker. Ya. Maksudku kalau kamu Pio itu sebenarnya bukan ranahnya di asisten apoteker. Ya. Sebenarnya. Lagi, lah aku nggak iki loh. Oh iya. Makanya saya bingung. Oh, iya. Apakah ini itu Pio ataukah yang kamu maksud adalah pemberian informasi obat. Pemberian ya, tapi bukan Pio. Karena kalau Pio itu konseling ya, konseling biasanya. Jadi kalau apoteker tuh dulu tak pikir kalau Pio itu adalah kayak cuma pemberian toh, tapi ternyata Pio itu kalau di apoteker itu kayak konseling untuk obat-obat yang memang mempunyai interaksi khusus. Jadi obat HIV, kemudian obat dengan interaksi yang banyak, misalkan pada pasien geriatrik, diabetes dan sebagainya itu kan harusnya pakai Pio. Gimana nanti kita jelaskan harus seperti ini, khususnya dengan obat-obat yang resiko ya Mas ya, high risk, high alert kayak gitu memang harusnya adalah apoteker yang memberikan, terutama pada obat-obat high alert pertama kali menggunakan. Seperti itu. Makanya kalau istilah Pio itu saya pasti langsung ke ini ranahnya apoteker. Ya. Mungkin kamu SOP-nya adalah SOP pemberian obat. Oh iya. Iya toh, pemberian informasi obat. Ya beda kan maksudnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk apa? Apa sebenarnya gambar tadi? Banner. Bisa sih. Nah, ini kan memang fokusnya adalah di bannernya ini ya. Jadi kalau banner itu memang sesuatu yang gampang didelok ya, gampang didelok. Jadi tidak apa-apa kalau maksudnya seperti ini, tapi saya tulisannya tidak ada kata-kata yang paling penting ya sebenarnya kalau di antibiotik, tidak hanya tepat waktu. Kata-kata yang paling penting ya maksudnya. Oh iya. Ya. Saya tambahkan nanti. Nah, karena yang bikin resisten itu bukan mereka kan waktu tulis resistensi membuat kita tidak bisa harus moco gitu ya. Oh iya. Cuma satu kata yang paling biasanya di antibiotik adalah habiskan. Ya. Izin menanggapi ya Dokter Lima. Terkait antibiotik ini kan
saya kan sudah waktunya ini karena ada dihabiskan itu sudah ada di anunya apa etiketnya dok. Ya. Enggak apa-apa, nanti kan buat ditambahan aja. Oh, Itu iya. rasa Oh, iya. ganti enggak apa-apa Oh, iya. gitu. Terima kasih. Nah, orang buat tulisi dhewe, buat tempelke dhewe. Ya. Nah, buat tempel itu bisa. di Oh, iya. print, digunting, buat tempel, rasa gawe meneh Oh, iya. gitu. Nah, ngono ya. Iya. Nah, itu yang kedua. Kalau enggak minimal itu kan ada untuk revisinya. Kemudian yang ketiga, revisinya tadi kamu kan sudah ngomong sendiri untuk monitoringnya. Aku jadi kan jaluk monitoring. Tapi kalau kamu udah ngomong sendiri untuk ada monitoringnya, enggak apa gitu loh, malah bagus ya. Nah, sebenarnya kan dulu sudah tak tanyain toh monitoring pakai apa. Jarimu mes di WA tenan kabeh mbok WA, ya toh. Ternyata kurang efektif dok. Nah, terus kamu bilangnya akan pakai forum. Iya. Iya, enggak apa-apa, mesti nek ra Mbak Indah rata kok ya tak kejar. Monitoring makanya tadi nggak ada. Berarti masukkan itu ke dalam program kerjamu. Pakai di tahun pertama atau tahun kedua. Jadi nggak cuma bikin flyer, tapi Oh, iya. program kerjamu. Nanti kolaborasi sama apoteker. Nanti masuknya apa? Sebenarnya kalau kamu udah bagus misalkan itu, nanti masuknya adalah ke penggunaan antibiotik secara bijak ya Mas ya. Itu masuk ke dalam program farmasi, mutu farmasi. Kamu bisa meningkatkan mutu farmasi dari situ. Nah, itu nanti kita pertemuan mutu tak kejar. Berarti kalau memang ada itu malah bagus lagi karena itu masuk ke dalam peningkatan mutu nanti masuknya. Jadi jangan lupa ditambahkan di revisinya untuk tahun kedua, tahun pertama. Jadi nanti di akhir tahun itu ada pelaporan penggunaan antibiotik secara bijak, di mana berapa persen sih pasien kita yang menghabiskan atau membuangkan antibiotik sesuai dengan bannernya Mas. Wah, Fauzan. Ya. Apik toh Mas? Iya. Amin. Ya. Bisa ya ditambah itu, nggih. Nggih. Insya Allah dok. Nah, Saya maka- akan usahakan. ya udah ya pas jam 3 ya teman-teman, matur nuwun semuanya. Terima kasih sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Untuk teman-teman yang sudah mendukung, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.